Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Jenab Apobi, saya akan memaparkan materi tentang cabang-cabang iman keterkaitan antara Islam, yaitu elemen akidah fase F di kelas 11. Nah, di dalam cabang-cabang iman keterkaitan antara Islam, yaitu ada hakikat Islam, yaitu kata Islam secara bahasa atau etimologi berasal dari kata aslam yuslim Islam dengan arti yaitu tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Sedangkan kata Islam berasal dari akar kata salam yang berbentuk dalam kata salam, artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercelah. Dalam hal ini, pengertian atau menurut secara bahasa etimologi, kata Islam yaitu yang berbentuk selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Jadi, yang dalam hal ini itu adalah pengertian secara etimologi. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yakni sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Adik-adik, sudah jelas dan sudah nyata dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya agama yang paling sempurna itu adalah Islam. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kata Islam, sekali lagi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kata Islam, maupun itu peraturan di dalam Islam, hukum syariat Islam, dan segala sesuatu yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kita harus mengerjakan, kita harus melakukan sesuatu berlandasan dengan ajaran atau syariat agama Islam. Selanjutnya adik-adik, Islam itu sendiri adalah Islam sebagai agama tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya berupa rukun Islam, yaitu diantaranya kita tahu bersama rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, membaca 2 kali masyahadat. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan kelima, bagi yang mampu itu ke Baitullah. Nah, adik-adik yang kita ketahui bersama, kita kan namanya agama Islam sudah tahu itu yang bagaimana 2 kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, untuk poin kedua yakni tentang mendirikan salat 5 waktu. Adik-adik sudah tahu kan? Salat 5 waktu dalam sehari itu ada 5 waktu, yakni yang pertama dari Isya, terus subuh, terus zuhur, asar, dan maghrib. Nah, itu dinamakan salat 5 waktu. Terus yang namanya rukun yang ketiga yaitu tentang menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat kita ketahui bersama kayak seperti zakat fitrah dan zakat mal yang biasa kita lakukan atau pada saat bulan puasa atau pada bulan suci Ramadan. Terus yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, adik-adik, di dalam agama Islam
wajib hukumnya bagi kita untuk menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Terus yang kelima yaitu haji bagi yang mampu, itu ke Baitullah jika mampu. Jadi adik-adik, jika kita sudah mampu segala sesuatu, kita wajib untuk menunaikan haji. Selanjutnya, manfaat cabang-cabang iman, keterkaitan antara Islam yaitu diantaranya merupakan pondasi awal bila iman diumpamakan sebagai pondasi rumah, sedangkan Islam diumpamakan sebagai bangunan yang berdiri di atasnya. Maksudnya di sini iman itu adalah landasan bagi kita untuk memperkuat, memperkokoh keimanan kita, untuk menjaga sehingga keislaman kita ini bagaimana. Jadi umpamakan kalau misalnya rumah tanpa pondasi itu akan rubuh. Begitu pula keislaman kita itu, Islam itu tanpa keimanan itu akan rubuh dan sia-sia. Selanjutnya adik-adik, saya dapat simpulkan yaitu iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati, sedangkan Islam itu sendiri adalah sikap aktif untuk berbuat dan beramal. Adik-adik, sekali lagi saya tekankan, iman itu lebih menekankan pada segi keyakinan, yaitu keyakinan kita itu tidak ada yang bisa mengukur, hanya kita sendiri yang tahu. Keyakinan kita pada sesuatu itu, kita tahu kita memang betul-betul yakin. Jadi, misalnya kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada Rasul, kita yakin dan percaya sesungguhnya semuanya itu ada nyata. Dan Islam itu sendiri adalah sikap aktif untuk berbuat dan beramal. Jadi, sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, kita patuh dan perlu memberikan contoh, dan kita harus berbuat segala sesuatu berlandasan dengan hukum Islam, yaitu agama Islam kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.